Shalom sahabat kebenaran, kita bertemu kembali dalam edisi Bible Study yang tentunya membahas topik yang menarik, yaitu perbedaan antara iblis, setan, Beelzebul, setan-setan, dan roh-roh jahat. Tentunya pembahasan kita akan bersumber dari Alkitab sebagai firman Allah. Sebelumnya, bagi sahabat kebenaran yang belum mensubscribe channel Cermin Kebenaran, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan update seru dari Cermin Kebenaran. Nah, pembahasan tentang topik ini sangat perlu dilakukan mengingat banyak kebingungan yang menghantui orang Kristen tentang istilah-istilah yang beragam tersebut. Mengapa? Karena berbagai terjemahan Alkitab juga kadang memberikan istilah yang tidak sama. Dalam budaya kuno, penggunaan nama oleh seseorang merepresentasikan personalitas orang tersebut. Jadi, nama bukan sekedar label yang membedakan seseorang dengan orang lain. Mari kita perhatikan pembahasan berikut ini. Yang pertama, iblis. Iblis adalah nama yang diberikan kepada pemimpin malaikat yang memberontak kepada Allah. Dalam bahasa Yunani, iblis berasal dari kata diabolos, dan dalam bahasa Ibrani, iblis berasal dari kata satan. Dalam bahasa Inggris, iblis berasal dari kata devil. Secara harfiah, arti kata diabolos adalah penuduh atau pendakwa. Dalam edisi sebelumnya, kita sudah membahas tentang peristiwa kejatuhan malaikat. Bagi sobat kebenaran yang belum mendengarnya, silakan tonton videonya terlebih dahulu yang berjudul Kejatuhan Malaikat. Berikut ini beberapa ayat Alkitab yang menuliskan tentang nama iblis. Yang pertama, 1 Tawarik 21 ayat 1 berbunyi demikian. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Kemudian dalam Kitab Matius 4 ayat 1 berbunyi demikian, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Masih banyak ayat dalam Alkitab yang menuliskan nama iblis. Dalam Matius 25 ayat 41 tertulis bahwa iblis memiliki pengikut-pengikut yang disebut malaikat-malaikat iblis. Bunyinya demikian, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dalam ayat tersebut terdapat frase iblis dan malaikat-malaikatnya yang menunjukkan adanya pengikut iblis dalam kejatuhannya. Jadi, iblis ini memiliki pengikut atau antek-anteknya, yaitu malaikat yang ikut dalam pemberontakannya. Dalam kitab Wahyu 12 ayat 4 menuliskan bahwa jumlah pengikutnya adalah 1/3 jumlah malaikat yang Tuhan ciptakan di sorga. Perhatikan firman Tuhan berikut. Dan ekornya menyeret 1/3 dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Yang kedua adalah kata Satan. Di dalam Alkitab terjemahan baru, kita juga menemukan kata Satan. Dalam bahasa Yunani, Satan adalah Satanas. Dan bahasa Inggris menerjemahkannya Satan. Kata Satanas ini berasal dari bahasa Aram yang berarti musuh. Kata ini hampir selalu muncul dalam bentuk tunggal dan menunjukkan sebuah nama, bukan julukan. Dalam Alkitab terjemahan baru, terdapat 2 kali istilah Satan, yaitu dalam kitab Wahyu 12 ayat 9 dan Wahyu 20 ayat 2. Wahyu 12 ayat 9 berbunyi demikian, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dalam kitab Wahyu 20 ayat 2 berbunyi demikian. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Sedangkan istilah yang sama, yaitu Satanas, pada umumnya diterjemahkan dengan kata iblis oleh Alkitab terjemahan baru, seperti dalam kitab Matius 4 ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dalam ayat ini, kata iblis merujuk kepada bahasa Yunani yaitu Satanas dan bahasa Inggris Satan. Kemudian dalam kitab Markus 3 ayat 23 berbunyi demikian, Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis?
Iblis dalam ayat ini merujuk juga kepada bahasa Yunani, Satanas, dan bahasa Inggris, Satan. Jadi, istilah Satan sebenarnya adalah nama lain bagi iblis, yaitu penghulu roh-roh jahat. Istilah yang ketiga yaitu Beelzebul. Beelzebul adalah nama lain untuk iblis atau Satan. Kata ini berasal dari bahasa Aram yang berkaitan dengan bahasa Ibrani Baal-Zefuf, yaitu kata Baal yang berarti Tuan dan kata Zefuf yang berarti lalat. Beelzebul yang secara harfiah Tuan dari lalat adalah ilah orang Filistin yang disembah di kota Ekron dalam Perjanjian Lama, yaitu Kitab 2 Raja-Raja 1 ayat 2-3 dan ayat 6. Sebutan ini muncul dalam beberapa bagian di Alkitab, seperti dalam Matius 10 ayat 25, Matius 12 ayat 24 dan 27, kemudian Markus 3 ayat 22, Lukas 11 ayat 15, Lukas 11 ayat 19. Dalam perkembangan selanjutnya, nama ini sudah umum dikenakan kepada penguasa tertinggi dari kerajaan kegelapan. Jadi, Beelzebul, iblis, dan Satan adalah sinonim. Istilah yang keempat, setan-setan. Istilah ini adalah istilah yang muncul dalam Alkitab terjemahan baru yang sering berbentuk jamak. Kata setan-setan diterjemahkan dari kata Yunani daimonion atau daimon. Kitab Matius 8 ayat 31 berbunyi, "Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, 'Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu.'" Memang, terdapat inkonsistensi dalam penerjemahan kata daimon dan daimonion dalam Alkitab terjemahan baru. Kadang diterjemahkan roh-roh jahat dan sering juga diterjemahkan setan. Tetapi, kata itu sebenarnya menunjukkan pada antek-antek iblis atau Satan tadi. Mereka adalah malaikat yang ikut dalam pemberontakan kepada Allah. Jadi, kita harus membedakan penggunaan istilah Satan dan setan-setan yang dimaksud oleh Alkitab terjemahan baru, di mana Satan adalah nama lain dari iblis dan setan-setan adalah pengikut dari iblis atau Satan. Yang kelima, istilah lain yang muncul adalah roh-roh jahat atau pneuma akatharton, pneuma poneron, atau daimonion. Nama-nama ini hampir selalu muncul dalam bentuk jamak dan sering muncul dalam berbagai cerita pengusiran roh-roh jahat di dalam Alkitab. Seperti di dalam kitab Matius 10 ayat 1 berbunyi demikian, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kemudian kata roh-roh jahat juga terdapat di dalam kitab Matius 12 ayat 43, Markus 1 ayat 23, Markus 3 ayat 11, Wahyu 9 ayat 20, dan lain-lainnya. Dengan demikian, kita sebaiknya memahami ini sebagai antek-antek iblis. Sayangnya, Alkitab terjemahan baru sering menerjemahkannya dengan setan atau setan-setan. Misalnya di dalam Matius 7 ayat 22, daimonia, dan Matius 8 ayat 16, daimonizomeneus. Dalam Wahyu 12 ayat 7 berbunyi demikian, "Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya." Jadi, dari ayat di atas terlihat bahwa iblis memiliki pengikut yang disebut sebagai malaikat-malaikatnya, yaitu roh-roh jahat atau setan-setan. Dapat disimpulkan bahwa roh-roh jahat adalah malaikat yang jatuh sebagai pengikut iblis atau Satan. Bagaimana aplikasi dari pemahaman ini? Di dalam Alkitab, iblis disebutkan berusaha membawa manusia jauh dari Allah. Malahan ia berusaha untuk mencobai Yesus Kristus, meskipun usaha itu gagal dan diusir pergi oleh Yesus. Karenanya, iblis disebut sebagai musuh atau lawan bagi orang-orang Kristen. Petrus mengatakan bahwa iblis selalu mencari kesempatan untuk memangsa orang percaya di dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 8. Bunyinya demikian, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya."
Marilah kita selalu waspada terhadap tipu muslihat si iblis supaya kita tidak terjebak dalam perangkapnya dengan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan lewat doa dan pembacaan firman Tuhan. Demikianlah fakta Alkitab tentang perbedaan iblis, Satan, Beelzebul, setan-setan, dan roh-roh jahat. Nantikan edisi Bible Study berikutnya yang akan membahas fakta tentang malaikat di surga. Jadi, bagi sobat kebenaran, silakan tuliskan komentar pada kolom komentar. Selain itu, sobat kebenaran juga dapat melakukan request topik untuk kita bahas dalam edisi Bible Study. Sampai jumpa, jangan lupa share ya agar kebenaran ini juga memberkati orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.